Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 13 dari kelas A akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Tugas kami yang berjudul analisis simulasi antrian pada Pertasop Gonilan. Next. Anggota kami terdiri dari dua orang. Yang pertama saya Alfata dengan NIM D600-200-222 dan Aidin Zidan Nugroho dengan NIM D600-220-220-028. Next. Pada pendahuluan, kebutuhan masyarakat terhadap bahan bakar minyak atau BBM semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor. Pertasop sebagai unit distribusi BBM skala kecil menjadi alternatif strategis untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Namun, seiring dengan meningkatnya jumlah pelanggan, efisiensi pelayanan Pertasop menjadi tantangan tersendiri, terutama dalam menghadapi antrian panjang yang kerap terjadi. Oleh karena itu, pendekatan simulasi komputer digunakan untuk memodelkan dan menganalisis sistem antrian di Pertasop guna meningkatkan efektivitas operasionalnya. Next. Untuk latar belakang sendiri, Pertasop Gonilan terletak di wilayah Sukoharjo, merupakan salah satu lokasi penyedia layanan pengisian BBM Pertamax. Pada pengamatan lapangan, sering ditemukan permasalahan antrean, terutama pada jam-jam sibuk seperti sore hari. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan jumlah server atau hanya satu operator dan tingginya volume kendaraan baik roda 2 maupun roda 4. Untuk mengatasi permasalahan antrean, penelitian ini menggunakan metode simulasi menggunakan aplikasi AnyLogic. Dengan pendekatan ini diharapkan dapat dilakukan analisis terhadap berbagai skenario yang terjadi, sehingga mendapatkan gambaran agar pelayanan yang berjalan efisien. Next. Untuk tujuan dari penelitian ini, yang pertama, menganalisis sistem antrean pada Pertasop Gunilan. Yang kedua, melakukan simulasi menggunakan software AnyLogic dengan berbagai skenario. Yang ketiga, membandingkan hasil simulasi dengan kondisi aktual. Next. Untuk logic flow diagram terdiri dari mulai kedatangan, eh, setelah kedatangan membeli itu ada mengantri. Kalau tidak ada mengantri langsung menyebutkan nominal pengisian. Jika mengantri, eh, jika iya menunggu antrian, jika tidak langsung keluar. Untuk proses flow diagram mulai pelanggan datang ke PertaShop, lalu menunggu antrian, lalu sampai ke selesai. Next. Untuk waktu kedatangan, berdasarkan hasil uji distribusi waktu kedatangan menggunakan software EasyFit menunjukkan bahwa nilai p-value adalah 0,30211 dan nilai alfa 0,05. Uji distribusi dikatakan berdistribusi apabila nilai p-value lebih dari alfa. Maka dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi eksponensial. Next. Waktu tunggu antrean. Berdasarkan hasil hasil uji distribusi waktu tunggu antrean menggunakan software EasyFit menunjukkan bahwa nilai p-value adalah 0,402 dan nilai alfa adalah 0,05. Uji distribusi dikatakan berdistribusi apabila nilai p-value lebih dari alfa, maka dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal. Next. Waktu pelayanan. Berdasarkan hasil uji distribusi waktu pelayanan menggunakan software EasyFit menunjukkan bahwa nilai p-value adalah 0,56501 dan nilai alfa 0,05. Uji ini berdistribusi eksponensial. Next. Untuk selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Lanjut, waktu dalam sistem. Berdasarkan hasil uji distribusi waktu dalam sistem menggunakan software EasyFit menunjukkan bahwa nilai p-value adalah 0,72423 dan nilai alfa adalah 0,05. Uji distribusi dikatakan berdistribusi apabila nilai p-value lebih besar dari alfa, maka dari itu disimpulkan bahwa data tersebut berdistribusi normal.
Lalu lanjut yang skenario pertama. Skenario pertama menggambarkan situasi pembelian di peta shop dalam kondisi normal. Proses ini mencakup eh, dalam satuan triangular 0,16 menit itu waktu terendah, 0,32 menit itu waktu rata-rata, dan 1,1 menit itu waktu tertinggi dengan tingkat waktu kedatangan satu pembeli per menit. Lanjut skenario 2. Skenario 2 merepresentasikan kondisi di peta subkondilan ketika terjadi lonjakan pembeli meningkat sebesar 50% dibandingkan pada skenario 1. Proses ini mencakup satuan triangular 0,16 menit, 0,32 menit, 1,1 menit, dan tingkat waktu kedatangan 1,5 pembeli per menit. Lanjut skenario 3. Skenario ketiga merepresentasikan kondisi di peta subkondilan meningkat drastis sebesar 100% dibandingkan tingkat kedatangan pada sebelumnya. Proses ini mencakup satuan triangular 0,16 menit waktu terendah, 0,32 menit waktu rata-rata, dan 1,1 menit waktu tertinggi dengan tingkat waktu kedatangan 2 pembeli per menit. Lanjut analisis output validasi. Skenario yang pertama itu pada hasil analisis didapatkan skenario satu didapatkan pengolahan pengujian hipotesis sampel ganda dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak karena nilai T hitung lebih besar dari nilai Z kritis dan p-value lebih besar dari taraf signifikan. Sehingga klaim menyatakan rata-rata output sistem nyata sama dengan rata-rata output sistem simulasi satu tidak sesuai. Lanjut skenario kedua, pada hasil analisis yang didapatkan pada skenario 2 didapatkan hasil pengolahan pengujian hipotesis sampel ganda dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak karena nilai F hitung lebih besar daripada F tabel. Sehingga klaim yang menyatakan bahwa rata-rata output simulasi tidak sama dengan output sistem yang sebenarnya. Skenario yang ketiga menghasilkan nilai hitung lebih dari nilai tabel. Maka data tidak berdistribusi teoritis tertentu. Begitu pula sebaliknya. Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa nilai tabelnya lebih kecil, yaitu sebesar 5,991464547 daripada nilai hitungnya yang sebesar 18,4972. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dengan data simulasi sesuai dengan sistem real. Analisis output verifikasi. Yang pertama itu pada skenario satu didapatkan rata-rata waktu tunggu 0,20793 menit, waktu dalam sistem 0,733667 menit, panjang antrean 0,201 menit, dan utilitas 50%. Yang kedua itu ada skenario 2 didapatkan waktu tunggu sebesar 0,589 menit, waktu dalam sistem 1,1296667 menit, panjang antrian 0,8133 menit, dan utilitas 74%. Yang ketiga itu ada skenario ketiga, didapatkan waktu rata-rata waktu mengantri atau waktu tunggu itu sebesar 1,564667 menit, waktu dalam sistem 2,09667 menit, panjang antrian itu ada 2,839667 menit, dan utilitas 93%. Untuk kesimpulan pada penelitian ini adalah yang pertama, dari hasil pengamatan secara langsung dan pengumpulan data diperoleh waktu kedatangan yang berdistribusi eksponensial dan waktu tunggu, waktu pelayanan, waktu total dalam sistem berdistribusi normal. Lanjut skenario yang pertama itu menunjukkan waktu rata-rata 0,21 menit, waktu dalam sistem 0,73 menit dengan utilitas server 50%. Skenario kedua itu waktu tunggu meningkat menjadi 0,59 menit, waktu dalam sistem 1,13 menit, dan utilitas server meningkat menjadi 74%. Lanjut skenario yang ketiga itu waktu tunggu naik drastis menjadi 1,56 menit, waktu dalam sistem 2,09 menit, dan utilitas mencapai 93%. Analisis validasi menunjukkan bahwa hasil simulasi tidak sepenuhnya mewakili kondisi nyata pada skenario satu dan 2. H0 ditolak 0. Namun pada model skenario 3 hampir mendekati kondisi sistem real dalam distribusi waktu.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.